Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Lilis Nurwijayanti dan juga rekan saya. Saya Lailatul Badriyah. Dan saya Putri Pirna. Kami dari kelas TI KP 3. Di sini kami akan membahas tentang klasifikasi sentimen ulasan aplikasi Gojek menggunakan hasil dari TEF IDF dan NEF Bayes. Nah, di era digital sekarang, aplikasi seperti Gojek banyak menerima ulasan dari pengguna. Tapi data ulasan ini bentuknya teks mentah dan sangat bervariasi. Nah, kalau dianalisis secara manual satu-satu jelas memakan waktu. Makanya kami menggunakan pendekatan text mining dan machine learning supaya bisa mengenali sentimen positif, netral, atau negatif secara otomatis. Nah, dari data teks ulasan aplikasi Gojek tersendiri merupakan sebuah ulasan yang isinya tidak struktur, di mana banyak sekali emoji-emoji di dalam teks ulasan seperti tanda baca, ada angka. Nah, di dalam teks tersebut kita akan mempelajari dan kita akan menghapus tanda baca menggunakan lower casing. Nah, tugas ini menghasilkan bertujuan model klasifikasi sentimen otomatis untuk menganalisis ulasan pengguna aplikasi Gojek, termasuk class folding, penghapusan angka dan tanda baca, tektonisasi, stopword removal, dan steaming. Setelah itu dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dan word embedding agar teks dapat diproses oleh machine learning. Nah, di sini dari hasil TF-IDF kita akan mengklasifikasi model dibangun dengan algoritma NEF Bayes untuk membagi pembahasan ke dalam 3 kelas. Yang pertama ada positif, kedua netral, dan negatif. Nah, evaluasi menggunakan matrik confusion matrik, F1 score, dan akurasi menunjukkan bahwa model mencapai akurasi 88,36% dengan performa terbaik pada kelas positif dan negatif, namun masih lemah pada kelas netral. Sebagai rekomendasi, model dapat ditingkatkan dengan menyeimbangkan data, penambahan teknik pre-processing untuk slang atau emoticon, serta penggunaan model lain yang lebih kompleks seperti SVM atau neural network. Nah, sumber karakteristik data. Dataset yang menjadi sumber data dalam proyek ini adalah file CSV yang bernama ulasan aplikasi Gojek.csv, diambil dari situs kaggle.com. Nah, sumber dan jenis data. Dataset ini berisi ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store yang merupakan contoh nyata dari data teks tidak struktur yang sering ditemukan pada sistem ulasan digital. Nah, lalu yang kedua adalah struktur dataset. Dataset ini memiliki kolom utama, namun yang paling penting adalah satu, isi ulasan. Nah, isi ulasan ini adalah teks lengkap dari komentar atau pendapat pengguna tentang aplikasi Gojek. Lalu yang kedua adalah skor. Skor adalah nilai rating pengguna 1-5 bintang yang kemudian digunakan untuk memberikan sentimen label. Positif skor kurang dari 4, netral skor sama dengan 3, dan negatif skor lebih dari 2. Nah, di dalam gambar ini merupakan contoh isi dari ulasan aplikasi Gojek. Nah, di dalam isi ulasan tersendiri terdapat beberapa teks yang tidak terstruktur seperti adanya kalimat huruf kapital besar di awal kalimat seperti baru, B-nya besar dan mantap, M-nya besar, dan bagus, B-nya besar. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu akan dianggap sama oleh komputer. Nah, jumlah data pada aplikasi ulasan Gojek yaitu totalnya ada 1000 baris, yang berarti terdapat 1000 ulasan pengguna yang akan diproses dan dianalisis. Format berkas dalam dataset ini berupa CSV atau comma sparse values, sehingga mudah dibaca dan diolah menggunakan berbagai tools analisis data seperti Python, Pandas, dan lain-lainnya. Oke. Karakteristik data mentah. Data yang tersedia dalam bentuk mentah memiliki karakteristik sebagai berikut. Mengandung huruf kapital, campur kecil Gojek menjadi G-nya kecil Gojek. Terdapat angka, simbol, dan emoticon. Karakteristik data mentah. Nah, karakteristik
Karakteristik dari sebuah data mentah yaitu mengandung huruf kapital campur kecil. Contoh Gojek yang dimana G-nya besar, lalu Gojek hurufnya besar semula, terus Gojek hurufnya kecil semua. Nah, yang kedua terdapat angka, simbol, dan emoticon. Yang ketiga, dia memiliki kata selang atau singkatan GA, SY, terus. Banyak terdapat stop word umum dalam bahasa Indonesia seperti dan, di, itu, dan lain-lain. Yang terakhir, tidak selalu memiliki struktur kalimat yang baku sesuai gaya penulisan pengguna di aplikasi. Contoh ulasan data mentah. Akun GoPay saya di blok. Nah, ini contohnya seperti ada di gambar. Selanjutnya metodologi pendekatan. Jadi pendekatan umum yang kita gunakan menggunakan teknik text meaning untuk mengklasifikasi ulasan pengguna aplikasi Gojek ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Dan langkah-langkahnya yaitu ada pra-proses teks, ekstraksi fitur, klasifikasi model. Kita dinormalisasikan menjadi kecil semua. Nah, proses ini membantu meningkatkan konsistensi data dan mempermudah analisis teks. Nah, kita menggunakan pandas, dan selanjutnya langkah selanjutnya yaitu penghapusan angka pada data teks yang tadinya ada angka-angka kayak 1, 2, 3, 7, 12 yang tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Lilis yang ada 12, 17. Nah, kita menghapus menggunakan metode regular expression, regex. Nah, tujuannya itu adalah mengurangi noise atau gangguan pada data sehingga hasil analisis lebih akurat dan konsisten. Selanjutnya yaitu kita menghapus tanda baca, yang tanda baca seperti tanda seru atau tanda tanya. Nah, pada tahap ini kita bertujuan untuk menghilangkan seluruh tanda baca pada data teks seperti titik, koma, tanda seru, dan simbol lainnya seperti yang saya tadi udah katakan. Nah, kita menggunakan fungsi str translate. Nah, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan konsistensi data dan mempermudah proses analisis teks, khususnya dalam tahapan tokenisasi atau ekstraksi fitur. Selanjutnya, penghapusan karakter pada dataset. Tahap ini kita melakukan pembersihan teks dengan menghapus seluruh karakter yang bukan huruf, termasuk angka, tanda baca, dan simbol lainnya. Kita di sini menggunakan pola regular expression resub juga untuk memastikan hanya karakter alfabet AZ atau AZ besar yang tersisa dalam teks. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan isi teks agar lebih siap digunakan dalam tahap analisis berikutnya. Seperti yang kita lihat di sini ada akun GoPay saya di blog yang sudah dibersihkan karakternya. Selanjutnya, klasifikasi sentimen. Klasifikasi sentimen merupakan proses mengelompokkan teks atau opini yang menjadi kategori sentimen tertentu, seperti positif, negatif, dan netral. Ada 3 jenis. Yang pertama, pelabelan sentimen, di mana fungsinya itu mengubah skor menjadi label sentimen, negatif, positif, netral. Lalu disimpan ke kolom label. Yang kedua, membagi data. Data ulasan disimpan dalam variabel X, sedangkan label sentimen di variabel Y. Selanjutnya dibagi menjadi data latih, train, dan data uji menggunakan train test split dengan proporsi 80% dan data latih 20%. Yang terakhir, model Viva, TFID